pasti nggak akan tapi kalau anak-anak bisa lihat, oh artefak ini dari tahun segini, ceritanya ini yang punya, oh ceritanya begini, artefak ini membantu dalam proses perjuangan misalnya, itu ada narasi besar. Nah, kita tahu bahwa anak-anak semua lah kita tuh suka dengan cerita. Itulah menurut saya salah satu peran BRIN ya, membuat, menciptakan, membantu kita membuat narasi. Kedua ya pasti ya untuk pelestarian ya, dan pengembangan dan pemanfaatan yang sesuai undang-undang pemajuan budaya. Mas Wamen, tadi kan menyebutkan data kunjungan masyarakat ke museum-museum. Iya, alhamdulillah ya. Kan ada peningkatan, itu kunjungannya dari masyarakat lokal atau internasional gitu? Masih mayoritas kebanyakan adalah masyarakat lokal. Contohnya gini, teman-teman datanglah ke Museum Nasional pagi ini gitu ya, pasti happy karena maksudnya anak sekolah semua Pak. Dan itu menurut saya salah satu kebahagiaan saya menjadi Wakil Menteri Kebudayaan adalah ketika Museum Nasional itu ramai, ketika Galeri Nasional ramai, ketika datang ke Prambanan ramai, itu kebahagiaan bahwa semua orang membuat museum itu tidak hanya tempat belajar, tapi itu bercerita dan diceritakan. Ada data lebih lanjut nggak museum-museum mana aja yang paling banyak? Jadi ini kan Kementerian Kebudayaan itu punya BLU namanya MCB, Museum dan Cagar Budaya. Kita itu di bawah Museum dan Cagar Budaya kita punya 33 museum dan 19 cagar budaya. Kalau cagar budaya ada Candi Prambanan, Borobudur. Kalau museum ada Museum Nasional, Galeri Nasional. Jadi itu data yang kita kumpulkan dari seluruhnya. Ya. Pak, apa sih tujuan digelarnya acara ini, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tujuan dari pagelaran BRIN Goes to Industry ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menyampaikan hasil-hasil riset dan inovasi dari BRIN ini kepada masyarakat luas. Apa saja hasil-hasil riset ini perlu diketahui prosesnya dan juga pemanfaatannya, termasuk juga hak ciptanya dan lain sebagainya. BRIN Goes to Industry ini juga tidak hanya yang sifatnya ini intangible, tapi juga yang tangible. Jadi kita juga melakukan pagelaran hasil-hasil riset dan inovasi di bidang teknologi, industri dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang ini terkait dengan warisan budaya Nusantara, digital, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, bagaimana kita mendukung bahwa budaya bangsa Indonesia ini adalah merupakan budaya yang sangat unggul. Budaya yang tercipta dari peradaban Nusantara. Kita tahu bahwa di dunia ini ada peradaban-peradaban besar, peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, China. Nah, di Nusantara ini juga ada peradaban besar. Kita banyak temuan-temuan artefak sekarang ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia dulunya adalah bangsa yang besar dengan budaya yang luar biasa. Nah, ini yang harus patut diketahui oleh masyarakat banyak, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, menjadi identitas nasional, dan menjadi penguat kita nanti untuk menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih modern lagi. Termasuk sertifikasi untuk UNESCO? Otomatis. Kita bawa ke UNESCO juga? Pasti, itu harus pengakuan segala macam. Oke. Terima kasih.